Semangat. Ya, baik. Tujuan saya hari ini adalah saya ingin melakukan proses atau menjelaskan tentang rubrik penilaian terkait uh, OJI untuk supervisi akademik yang akan Pak Arman lakukan terhadap Koci, di mana proses Koci ini terdapat sebuah alur yang dikatakan alur Tirta. Ya, di mana alur Tirta itu terdapat sebuah tujuan, indikasi, kemudian rencana aksi Bapak, serta tanggung jawab si Koci. Nah, di sini saya juga mengingatkan bahwa dalam proses Koci itu terdapat sebuah kemitraan serta proses yang kreatif sehingga dapat memaksimalkan suatu potensi. Nah, sebelum Bapak melakukan coaching kepada si coaching, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Arman. Kira-kira kompetensi coaching yang bagaimana itu yang Bapak ingin kembangkan? Ya, pada saat coach saat ini saya akan mengembangkan yang pertama kehadiran penuh, kedua pertanyaan yang penuh, yang ketiga ya, menjadi pembinaan ya. Ya, baik. Yang pertanyaan kedua Pak, bagaimana kompetensi yang secara spesifik yang ingin Bapak capai atau kembangkan? Menurut saya yang penting adalah memberikan pertanyaan berbobot dan menjadi penuh dalam kegiatan coaching. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak lakukan terhadap coach kali ini seperti apa? Saya melihat tingkat keberhasilannya yaitu ketika orang yang saya coachi ini mampu menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapinya, solusi yang benar-benar bisa memberikan sebuah jawaban terhadap apa yang menjadi permasalahannya saat ini. Ya mungkin cukup untuk itu Pak. Baik, silakan Bapak lanjutkan kegiatan coachingnya dengan si coach. Nanti saya akan juga mengamati dari dekat Pak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Terima kasih, Pak, ya, atas waktunya sudah bisa hadir di pertemuan ini, Pak. Saya membutuhkan Bapak karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, Pak. Oh iya, sama-sama Pak Rais. Untuk kemajuan Pak Rais, insya Allah saya bisa hadir di setiap saat dan waktu, tergantung apa-apa saja yang Pak Rais butuhkan dari saya. Nah, saya pengen tahu Pak Rais, apa sih alasannya Pak Rais mengundang saya untuk di tempat ini, Pak Rais? Ya, sejujurnya begini, Pak. Saya malu sih mengatakan, Pak. Namun terkadang saya sedikit merasa tegang dari beberapa tantangan itu, Pak. Di saat saya membawakan presentasi, saya masih dalam keadaan gugup, Pak. Masih ada agak malu-malunya begitu, Pak, tampil depan umum. Oh ya, begitu ya Pak Rais. Nah, menurut Pak Rais, dalam level 1 sampai 10, Pak Rais berada di level berapa sih pada saat ini untuk kemampuan Pak Rais? Untuk kemampuan saya, Pak, kalau misalnya bicara terkait dengan skala 1 sampai 10, Pak, mungkin saya berada di level
tengah-tengah Pak. Apakah itu mau turun atau tidak, saya masih belum tahu kemampuan saya Pak, karena itu tadi Pak, dalam presentasi saya masih malu-malu Pak. Oh iya 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 iya. Berarti Pak Rais masih membutuhkan sesuatu yang wah begitu ya. Nah, kira-kira menurut Pak Rais, apa kekuatan utama Pak Rais untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi? Sebenarnya sih Pak, saya menginginkan bahwa saya tidak grogi lagi ataupun malu-malu di dalam presentasi itu Pak. Saya menampilkan apa adanya, karena saya takutnya Pak tidak ada tanggapan positif dari audiens Pak pada saat saya menjelaskan presentasi saya terkait dengan materi yang saya bawakan Pak. Ya, tanggapan positif memang penting Pak Rais bagi audiens. Bagaimana itu akan menjadi nilai tambah dari apa yang kita presentasikan di depan. Nah, kira-kira apa sih peluang Pak Rais untuk menjadi seorang presenter yang hebat? Kalau saya Pak, sebenarnya saya mungkin harus banyak-banyak berlatih Pak ya. Bisa saja saya berlatih di depan cermin untuk berbicara, atau mungkin dalam tahapan tidak terlalu banyak orang saya berbicara Pak. Adapun saya juga akan mempelajari beberapa referensi dari YouTube kah, di Google, bagaimana menghadapi rasa gugup kita, rasa tegang kita pada saat berbicara depan umum Pak. Oh iya, iya. Begitu Pak Rais ya. Nah, kira-kira hambatan apa yang menjadi kendala Pak Rais untuk menjadi seorang presenter yang baik? Pak, adapun terkait dengan hambatan Pak yang biasa saya hadapi dalam presentasi, saya takut Pak dari presentasi yang saya bawakan itu tidak ada umpan balik Pak dari apa namanya dari audiens. Istilahnya tanggapan positifnya itu Pak, jangan sampai nanti saya hanya berbicara membawakan materi tapi tidak ada umpan balik Pak. Artinya mungkin bisa saja audiensnya itu tidak paham dengan apa yang saya bawakan Pak, karena saya kan merasa gugup dalam membawakan materi. Ya, memang selayaknya Pak Rais, umpan balik itu adalah sesuatu hal yang penting dalam sebuah presentasi. Itu memberikan suatu gambaran tentang keaktifan kita dalam melakukan presentasi itu. Nah, menurut Pak Rais, kira-kira rencana apa yang akan Pak Rais lakukan setelah Pak Rais mengetahui kekuatan, peluang, dan kekuatan Pak Rais saat ini? Adapun yang akan saya lakukan ini Pak, saya akan tetap berdiskusi dengan teman sejawat, mungkin berdiskusi dengan teman-teman yang ahli dalam bidangnya dalam membawakan presentasi Pak. Bagaimana menghadapi rasa gugup, menghadapi rasa malu yang kalau misalnya tampil di depan umum membawakan materi. Oke, Pak Rais. Nah, setelah mengetahui waktu kegiatan yang Pak Rais rencanakan, kira-kira strategi apa yang paling cocok untuk membuat Pak Rais menjadi seorang presenter yang hebat? Ya, mungkin strateginya Pak, saya akan banyak-banyak latihan Pak. Berbicara depan umum yang tadi juga saya katakan, mungkin saya akan berbicara dulu di depan cermin Pak, agar saya tahu bagaimana ekspresi saya dalam berbicara, bagaimana tampil di depan umum, itu saja Pak. Oh ya, nah setelah itu semua, kira-kira kapan waktu yang tepat bagi Pak Rais untuk mulai melakukan hal ini dalam hal memperbaiki diri? Ya, untuk melakukan hal ini Pak, waktunya kapan? Insya Allah nanti secepatnya Pak, karena mungkin ini harus ada banyak-banyak latihan bagaimana memperbaiki, membawakan materi depan umum Pak. Saya akan banyak-banyak latihan Pak. Selanjutnya Pak Rais, bagaimana sih tingkat keberhasilan ukuran dari keberhasilan Pak Rais dalam mencapai cita-cita Pak Rais ini? Saya berharapnya Pak, impian saya jika saya membawakan materi, audiens itu ataupun peserta dalam apa saya membawakan materi itu menjadi paham Pak terkait dengan materi yang saya bawakan. Istilahnya ada umpan balik atau kompositif dari saya ataupun dari audiens
pada saat saya membawakan materi. Tapi jangan sampai nanti saya membawakan materi tidak ada umpan balik, Pak. Kenapa? Karena mungkin bisa saja pesertanya tidak mengerti dengan apa yang kita berikan, Pak. Ya, saya setuju Pak Rais. Pak Malik memberikan suatu yang bermakna dalam apa yang Pak Rais berikan. Pak Malik juga menjadi gambaran bagi kita tentang proses yang Pak Rais lakukan dalam melakukan kebaikan dalam pembelajaran yang Pak Rais sedang alami saat ini. Nah, selanjutnya Pak Rais, kira-kira siapa-siapa saja kah yang terlibat dalam kegiatan Pak Rais ini nanti? Ya mungkin teman-teman sejawat saya, Pak. Mungkin saya juga akan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru yang lain yang mempunyai skill, yang sudah terbiasa tampil di panggung, akan diberikan itu. Bagaimana supaya bisa meningkatkan wawasan saya, bagaimana bisa tampil di depan umum dengan baik. Memang itu salah satu hal yang penting Pak Rais dalam meningkatkan potensi dan kemampuan Pak Rais. Nah, selanjutnya bagaimana sih tindak lanjut yang Pak Rais harapkan untuk mengupgrade kemampuan Pak Rais? Mungkin saya harus banyak-banyak belajar, Pak. Yang saya katakan tadi bahwasanya saya akan menjadi referensi yang ada di Google, yang ada di YouTube, berdiskusi dengan teman sejawat, bagaimana tampil di depan umum dalam membawa materi supaya tidak berulang. Luar biasa rencana Pak Rais. Saya berharap apa yang Pak Rais rencanakan itu menjadi sebuah kekuatan baru bagi Pak Rais untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, yang terakhir dari saya Pak Rais nih, bagaimana perasaan Pak Rais setelah melakukan kegiatan ini bersama keluarga? Alhamdulillah, Pak. Saya merasa lega, Pak. Terkait dengan bagaimana perasaan saya merasa nyaman, Pak. Sudah membuka wawasan saya harus bekerja keras, Pak, untuk bagaimana supaya saya ini bisa lebih terampil lagi dalam membawakan materi serta tidak gugup lagi dalam membawakan presentasi di depan umum, Pak. Saya sangat senang sekali, Pak, bisa berdiskusi langsung dengan Bapak. Mudah-mudahan dari apa yang saya dapatkan dari Bapak dari diskusi ini saya bisa terapkan, Pak, nanti ke depannya. Ya, sama-sama Pak Rais. Pak Rais jangan sungkan kalau punya sesuatu, ya boleh para Arman punya waktu kapanpun dimanapun Pak Rais. Arman siap untuk berbagi, berkolaborasi dan sharing-sharing hal-hal yang baru dan nantinya bisa meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pak Rais. Oke, saya pikir cukup Pak Rais ya untuk diskusi kali ini. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya berharap ini menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi Pak Rais. Ya, demikian mungkin Pak Rais ya. Terima kasih, Pak. Ya, mudah-mudahan lain kali, Pak, juga saya membutuhkan Bapak mungkin bisa meluangkan waktunya lagi buat saya. Boleh. Insya Allah Pak Rais ikutin saja. Namun saya sudah ada teman Pak Rais. Saya masih ada kegiatan selanjutnya Pak Rais. Semoga Pak Rais menjadi orang yang lebih baik. Ya, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. oke, sama-sama Pak Rais. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, alhamdulillah Bapak tadi telah melakukan proses coaching ya Pak dengan Pak Faiz. Di mana pada sesi cetak ini yaitu pasca observasi, saya akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada Bapak. Apa yang Bapak sudah lakukan terkait indikator pencapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Tadi pada saat pelaksanaan coaching saya sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama saya menanyakan tujuan dari coaching, kedua saya mengidentifikasi penyebab masalah yang dihadapi oleh coaching, terus masalah apa kekuatan yang dimiliki, kedua solusi yang apa sih yang ada masalah. Selain itu, saya juga melakukan rencana aksi terkait masalah
adalah waktu yang digunakan, terus strategi apa yang akan diterapkan, dan rencana yang mau dilakukan. Nah, yang selanjutnya saya juga melakukan penilaian terkait tanggung jawab, yaitu siapa saja yang terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh psikosi, bagaimana segala selanjutnya, dan bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi. Ya, betul sekali Pak. Tadi saya perhatikan Bapak betul telah melakukan alur Kepla saat melakukan coaching dengan Pak Faiz. Ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dapat memberikan identifikasi masalah sehingga Pak Faiz juga dapat bertanggung jawab terhadap rencana aksinya. Ya, sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, pertanyaan saya yang kedua yaitu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Bapak lakukan barusan. Melalui kegiatan tadi saya melihat bahwa kehadiran penuh masih menjadi hal yang harus saya tingkatkan. Itu penting bagi saya karena kehadiran penuh menjadi suatu hal yang baik bagaimana menghadirkan diri kita terhadap persoalan yang dihadapi oleh psikosis. Tapi itu yang paling penting saat ini perlu dilakukan. Ya, alhamdulillah ya Pak. Terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini. Semoga kedepannya bisa lagi memahami dan mendalami alur-alur dari proses coaching untuk supervisi akademik. Ya, terima kasih.